Identitas Bloody Mary sangatlah rahasia. Wilayah Mordo tempat Bloody Mary memerintah, berjarak 54.000 km dari kota Zhonghai. Selain itu, dia datang ke kota Zhonghai secara rahasia, hingga sekarang juga baru lewat setengah tahun lebih. Kenapa sudah berhasil diselidiki oleh orang lain? Kemampuan organisasi arus gelap ini sedikit mengerikan. Ekspresi Eric Ling dan Bloody Mary seketika menjadi suram. Dalton Zhang yang mendengarnya di samping pun gemetaran. Jenderal Negara A, Adipati Mordo. Meski kota Zhonghai bukan daerah sentral dari negara A, tetapi dia juga mengetahui bobot dari kata jenderal. Itu adalah keberadaan yang sungguh berada tinggi di atas langit. Tokoh seperti itu, mungkin kemampuan seni bela dirinya bukanlah sangat mengerikan, tetapi daya bunuh yang Bloody Mary miliki, pastilah sangat menakutkan. 10.000 pasukan kuat, bersenjata lengkap berupa bom, panah, bahkan mungkin memiliki rudal dan jet tempur. Daya tempur yang begitu menakutkan, memangnya kenapa jika kamu adalah master seni bela diri? Bukankah tetap akan coati seketika? Semua orang tenggelam dalam keheningan. Hati Eric Ling bergetar. Akhirnya dia paham. Keluarga Hai menggerakkan organisasi arus gelap untuk beraksi terhadap Bloody Mary, adalah untuk menguasai 10.000 pasukan kuat di bawah kuasa Adipati Mordo. Ini, memang adalah jasa kontribusi yang sangat besar. Jauh lebih tinggi nilainya dibanding kota Zhonghai, juga jauh lebih kuat dibanding makam kuno Gunung Timah. Tentu saja, jika di dalam makam kuno Gunung Timah terdapat benda yang lebih mengerikan lagi, itu adalah hal lain. Demi menyelamatkan diri, Igor Bai beraliansi dengan organisasi arus gelap, untuk melakukan aksi besar. Wanita berpakaian putih bertanya, kenapa diam solo? Wanita berpakaian putih tidak mencurigai identitas Eric Ling. Dalam pandangan semua orang, Harold Ling sudah mati. Tentu tidak mungkin mencurigai Eric Ling. Eric Ling berkata, Master Selina Hai, ambisimu sungguh tidak kecil. Selina Hai tersenyum dan berkata, organisasi arus gelap sudah ada selama 200-an tahun, masalah yang kami ketahui, jauh lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Menyelidiki identitas Bloody Mary, tentu bukan masalah. Eric Ling berkata, menurutmu, apakah bisa kamu menaklukkan Bloody Mary? Meski kamu dapat menaklukkan Bloody Mary, apakah kamu bisa menguasai kediaman Adipati Mordo? Selina Hai berkata, itu adalah urusan organisasi arus gelap kami, tidak ada hubungannya denganmu. Eric Ling bertanya, jika aku tidak bersedia. Selina Hai berkata, maka aku akan menarik kembali persyaratan tadi. Gurumu, selamanya akan hidup di dalam kegelapan. Eric Ling terdiam. Organisasi arus gelap sangat kuat, benar-benar sangat kuat. Bahkan bisa melancarkan kutukan untuk merenggut elemen yang dari dalam tubuh Diana. Dasar nenek tua, kenapa tidak beritahukan semua ini padaku di awal? Eric Ling bertanya, kamu mau menggunakan kekerasan terhadapku? Selina Hai berkata, Eric Ling, dikatakan dengan tidak sungkan, kamu bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan semut di depanku. Payungnya tetap dipegang dengan sangat rendah, menutupi wajahnya. Eric Ling tiba-tiba tertawa, apakah jika aku tidak setuju, hari ini aku tidak dapat pergi dari sini? Selina Hai berkata, kamu boleh berpikir begitu. Eric Ling terdiam lagi. Ekspresi Bloody Mary juga serius dan berat. Salah langkah. Kesalahan parah. Sudah begitu lama mereka berada di kota Zhonghai, juga sudah begitu lama melakukan penyelidikan di kota Zhonghai, tetapi mereka tidak dapat menemukan adanya keberadaan organisasi arus gelap. Organisasi arus gelap ini cukup dalam tersembunyi. Mereka tidak menyesal untuk datang memenuhi janji pertemuan di sini. Karena organisasi arus gelap sudah beraksi, meski hari ini tidak datang, organisasi arus gelap juga akan memikirkan cara lain untuk menyerang Bloody Mary. Awalnya mereka hanya menyuruh Bloody Mary datang seorang diri, tetapi Bloody Mary datang membawa Eric Ling dan Dalton Zhang. Jangan-jangan ingin menyumbangkan 2 nyawa. Bloody Mary berbisik kepada Eric Ling, aku lindungi kamu pergi. Sudah sampai saat ini, masih ingin pergi. Matilah kalian semua.
Selina Hai berseru. Debu pasir di tanah tiba-tiba bertiup dan membentuk pasir hisap di sekeliling tubuh, mengapung seperti awan dan terus berubah bentuk. Menarik benda dari jarak jauh. Power air. Ini adalah master tingkatan power air. Eric Ling membelalak kaget. Kuat sekali. Inikah kemampuan tingkatan power air? Jika bukan dilihat dengan mata sendiri, Eric Ling pun tidak percaya di dunia ini masih ada kemampuan yang begitu ajaib. Benar, tidak perlu melawan lagi. Jika itu master tingkatan tenaga angin, Eric Ling masih bisa mencobanya. Namun master tingkatan power air, hampir tidak ada kemungkinan untuk melawan. Detik berikutnya, pasir hisap itu tiba-tiba menyerbu secara horizontal sejauh belasan meter, sampai ke depan Bloody Mary dan langsung mengikatnya. Eric Ling, ayo pergi. Bloody Mary bergegas merogoh pistol di belakang badan, dan menembak ke pasir hisap. Semuanya terjadi dalam waktu sekejap. Pasir hisap itu runtuh. Bloody Mary langsung mundur sejauh belasan meter. Lari. Eric Ling juga tidak banyak basa-basi, seketika dia menjauh belasan meter ke arah lain. Dalton Zhang, ikuti aku. Dalam waktu sekejap, Bloody Mary dan Eric Ling masing-masing berlari ke arah kiri dan kanan. Eric Ling berpikir, berlari berpencar seharusnya bisa memisahkan pengejaran mereka. Dengan demikian, barulah ada secercah peluang hidup. Segera, Eric Ling menyadari bahwa pemikirannya salah. Mereka berempat serentak mengejar ke arah Bloody Mary. Sama sekali tidak menghiraukan Eric Ling dan Dalton Zhang. Sialan, apakah aku Eric Ling begitu tidak pantas untuk kalian kejar? Sebelumnya bukankah kalian mencari segala cara untuk menyerangku? Sekarang aku sudah berada di depan kalian, malah tidak menyerang. Sungguh tidak terbiasa. Ayo, kembali ke sana. Eric Ling berbalik badan mengejar ke arah Bloody Mary. Di sekitar adalah hutan padat. Tadi Bloody Mary langsung berlari ke lembah di sebelah kanan, karena pepohonan di sana paling padat, juga paling mudah untuk bersembunyi. Di tengah hutan, daya tempur perorangan Bloody Mary sangat kuat. Jika menghadapi master seni bela diri pada umumnya, Eric Ling tidaklah khawatir. Namun master tingkatan power air, sungguh mengerikan sekali. Setelah beberapa loncatan, Eric Ling sudah kehilangan jejak Bloody Mary. 4 orang lainnya juga sudah menghilang. Dalton Zhang sangat cemas, Master Ling, ketua sedang dalam bahaya. Eric Ling juga sangat cemas, detak jantungnya sangat cepat. Tidak pernah dia secemas ini. Jika terjadi sesuatu pada Bloody Mary, Eric Ling pun merasa dirinya tidak ingin hidup lagi. Dalton Zhang, kamu pergi ke paviliun Gunung Timah, beritahukan semua yang terjadi di sini kepada orang di dalam sana. Ingat, tidak boleh bocorkan identitas Bloody Mary. Eric Ling bergegas berkata, kamu tidak dapat masuk ke dalam paviliun Gunung Timah, teriak di luar saja. Dalton Zhang pun panik, baik. Master Ling, masih ada arahan apa? Eric Ling berkata, lalu kamu berjalan naik menyusuri Laut Amer, akan melihat sebuah danau dalam yang sangat luas. Di tebing terjal di tepi danau, terdapat sebuah rumah gubuk. Kamu pergi cari seseorang yang bernama Bella Su, beritahukan semua kejadian di sini padanya. Ingat untuk sembunyikan identitas Bloody Mary. Selain itu, kumpulkan 3.000 pasukan brigade dan kepung kawasan gunung ini. Utus helikopter untuk menggeledah kawasan gunung. Pasti tidak boleh membiarkan seorang pun pergi dari Gunung Giok. Cepat, Eric Ling memberi 3 perintah sekaligus, lalu dia melesat ke dalam lembah. Bloody Mary, kamu harus bertahan. Tunggu aku. Eric Ling berlari kencang menuju lembah. Eric Ling mengeluarkan banyak onderdil dari dalam tas selempang, merakitnya menjadi sebuah senapan runduk di saat berlari kencang. Senapan runduk berat dengan lensa pembesaran 16 kali lipat. Dilengkapi dengan peredam suara. Sebenarnya bagi senapan runduk berat seperti ini, dilengkapi dengan peredam suara juga tidak dapat sepenuhnya meredamkan suara, tetapi dapat mengurangi suaranya. Namun akibatnya, kekuatan dari senapan runduk akan berkurang. Seketika itu, Eric Ling seolah-olah kembali ke kehidupan militer yang sudah lama berlalu. Di dalam hutan, Eric Ling pernah takut kepada siapa?
Hutan adalah taman belakang rumahnya sendiri. Namun kali ini, Eric Ling benar-benar merasa takut, bahkan tangannya yang memegangi senapan runduk juga sedikit bergetar. Di pihak lawan terdapat Kelvin Bai, master seni bela diri yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada Igor Bai. Serta Selina Hai yang lebih mengerikan lagi. Meski Oscar Bai tidak menakutkan, tetapi pria bertangan empat itu misterius sekali, tidak tahu seberapa besar kekuatannya. Sekelompok orang yang seperti ini pergi mengejar Bloody Mary, begitu terkejar, jangankan Bloody Mary, meski dia sendiri juga pasti akan mati. Dalam hati Eric Ling sangat cemas, dia berlari kencang sepanjang jalan. Lembah itu sangat luas, penuh dengan semak belukar dan pohon tinggi, sama sekali tidak dapat melihat menembusinya. Eric Ling meloncat beberapa kali dengan tumpuan dahan pohon, memandang ke sekeliling mengandalkan ketinggian pohon. Di tengah lembah yang luas, tidak ada suara sama sekali. Kenapa tidak ada suara sedikit pun? Jangan-jangan Bloody Mary sudah ditangkap oleh mereka. Atau Bloody Mary sudah bersembunyi di suatu tempat. Eric Ling bertampang kebingungan. Dia mencari sebuah pohon yang paling tinggi dan merebah di salah satu dahan pohon. Kedua tangannya memegang erat senapan, menggunakan teleskop senapan untuk mengamati lingkungan di sekitar. Udara di lembah sangat segar. Pada hari petang, di sekitar tampak emas berkilauan. Melalui teleskop senapan, dapat melihat dengan jelas pemandangan di dalam radius 2 km. Bagi penembak jitu pada umumnya, tidak dapat melihat sejauh itu dengan lensa pembesaran 16 kali lipat. Namun Eric Ling adalah master seni bela diri, daya penglihatannya luar biasa, tentu dapat melihat lebih jauh. Setelah memandang ke sekeliling, tidak ditemukan adanya kejanggalan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Lembah ini memiliki radius 4 km, jarak yang dapat aku lihat hanya sekedar 2 km. Jangan-jangan Bloody Mary tidak berada dalam jarak ini. Eric Ling segera mengubah tempat bidikan. Setelah mengamati sebagian besar wilayah lembah, tetap tidak ada pergerakan. Mereka sudah pergi dari lembah. Eric Ling sangat khawatir. Dihitung dari kecepatan, kemungkinan ini tidaklah besar, namun tetap ada kemungkinan seperti ini. Pada saat ini, helikopter mulai berpatroli di atas kawasan lembah. Gunung Giok dalam radius 5 km pun sudah diblokade oleh pasukan besar. Namun pasukan brigade tidak berpatroli ke dalam hutan. Ini menunjukkan daya kepemimpinan dari Dalton Zhang. Jika pasukan brigade berpencar untuk berpatroli ke dalam hutan, di satu sisi tingkat kesulitan penggeledahannya terlalu besar. Di sisi lain meski ada sebagian pasukan yang menemukan jejak Selina Hai mereka, juga hanya akan menyumbangkan nyawa. Memblokade kawasan gunung adalah cara terbaik. Pasukan brigade awalnya berkemah di alam liar, dan kecepatan pergerakan mereka sangat cepat. Sekarang Gunung Giok sudah diblokade, masih belum ada kabar yang didapatkan. Mereka seharusnya belum pergi. Yang harus aku lakukan adalah menemukan mereka. Eric Ling menenangkan diri, tak hentinya menelusuri di dalam lembah. Di dalam lembah terdapat 2 aliran sungai, serta sebuah rawa-rawa. Eric Ling sudah menggeledah setengah kawasan lembah, juga tidak menemukan apa-apa. Hari sudah hampir malam, begitu hari gelap, gawatlah. Eric Ling sangat cemas. Tepat ketika itu, di rawa-rawa ribuan meter jauhnya, terdengar serangkaian kicauan burung. Rombongan burung terbang meninggalkan dahan pohon. Pasti ada sesuatu. Dengan hati-hati Eric Ling mendekat ke sana. Dia mencari tempat yang cocok untuk menyangga senapan runduk dan bersiap siaga. Melalui pengamatan dari teleskop senapan, Eric Ling melihat ada orang di rawa-rawa. Ada 4 orang, lengkap semuanya. Bloody Mary tertangkap. Orang yang menangkap Bloody Mary adalah Kelvin Bai. Sekujur tubuh Bloody Mary berlumuran darah, sangat tragis. Jelas tadi dia telah melewati pertarungan yang sengit, namun dia kalah. Senapan runduk Eric Ling sudah membidik belakang kepala Igor Bai. Namun Eric Ling tidak segera menembak. Pihak lawan berjumlah 4 orang, dengan membunuh Kelvin Bai tidak berarti Bloody Mary akan selamat.
terkecuali menembakkan 4 peluru sekaligus untuk membunuh 4 orang itu. Ini tidak mungkin. Mereka semua adalah praktisi handal, daya refleks mereka sangat kuat. Kecepatan peluru senapan runduk berat berkali-kali lipat dari kecepatan suara, mencapai 800 lebih meter per detik. Musuh biasanya belum sempat mendengar suara pun sudah terbunuh oleh peluru. Namun berbeda dengan master seni bela diri. Master seni bela diri yang hebat bahkan bisa merasakan perubahan udara di sekitar. Ketika peluru mendekatinya, dia sudah dapat merasakannya. Jika Eric Ling ingin menembak 4 master itu sekaligus, sama sekali tidak mungkin. 4 orang itu membawa Bloody Mary pergi ke tepi gunung. Di depan sana adalah hutan padat. Meski adanya pemblokadean dari pasukan brigade, tetapi sama sekali tidak bisa menghadang Selina Hai. Selain senapan runduk, cara terbaik untuk menyerang master seni bela diri adalah meriam. Namun Bloody Mary berada di dalam tangan mereka. Para prajurit sama sekali tidak berani menyalakan meriam. Begitu didekati oleh master, maka hanya dapat menunggu datangnya kematian. Tidak bisa biarkan mereka pergi. Eric Ling menyimpan senapan runduk dan bergegas mengejar. Benar saja, mereka dengan mudah melangkahi pemblokadean. 15 prajurit brigade terbunuh. Sama sekali tidak dapat melawan. Eric Ling melangkahi pemblokadean, memasuki kawasan gunung di depan. Saat ini, Selina Hai mereka berjalan dengan sangat lambat, sama sekali tidak cemas. Arah kepergian mereka adalah dermaga Laut Amer. Begitu menyeberangi laut, maka sudah memasuki wilayah Provinsi Qian kawasan Jiangbei. Eric Ling sangat cemas. Selain mengejar, tidak ada cara lain. Selain itu, masih ada satu hal lagi yang membuat Eric Ling sangat terkejut. Sejak tadi Eric Ling ingin melihat raut wajah Selina Hai melalui teleskop senapan. Akan tetapi, dari awal hingga akhir Selina Hai terus memegangi payung, menutupi wajahnya dengan 36 derajat. Orang ini sangat misterius. Bahkan Eric Ling mencurigai, meski Kelvin Bai dan Oscar Bai mereka juga tidak pernah melihat taut wajah Selina Hai. Orang dari organisasi Arus Gelap, apakah semuanya begitu profesional? Seiring jalannya waktu, Eric Ling mengejar sepanjang jalan dan semakin mendekat dengan dermaga Laut Amer. Sudah tidak sampai 5 kilometer. Tak lama kemudian, ketika matahari terbenam total, mereka sudah sampai di depan dermaga. Hanya berjarak belasan meter dengan dermaga. Eric Ling langsung menyerbu keluar. Berhenti. Tidak ada cara lain. Di sepanjang jalan, Eric Ling terus memikirkan cara untuk menyelamatkan Bloody Mary, namun tidak ada cara yang dapat digunakan. Selina Hai berhenti. Ditutupi payung pun dapat dirasakan bahwa dia sedang tertawa. Aku tahu kamu terus mengikutiku, tetapi tidak ada gunanya. Kamu tidak berani menembak, sebab kamu takut setelah membunuh Kelvin Bai, aku akan marah dan langsung membunuh Bloody Mary. Kalau begitu, sekarang kamu keluar, apakah ada gunanya? Eric Ling, untuk apa kamu keluar? Cepat pergi. Bloody Mary berteriak. Sudut bibirnya merembeskan darah. Badannya juga berlumuran darah. Eric Ling berkata, Bloody Mary, aku tidak dapat membiarkanmu menyeberangi laut. Jika kamu menyeberangi laut, aku akan kehilanganmu sekali lagi. Benar ucapanmu, kamu adalah orang terpenting dalam hidupku. Tidak peduli membayarkan harga seperti apa, aku juga tidak dapat membiarkanmu pergi. Mata Bloody Mary berlinang, dia berusaha agar tidak meneteskannya. Ada ucapanmu ini, sudah cukup. Eric Ling berkata, Selina Hai, kamu mau aku bagaimana baru bersedia melepaskan Bloody Mary? Selina Hai berkata acuh tak acuh, organisasi Arus Gelap kami tidak tertarik padamu. Eric Ling berkata, kamu lepaskan Bloody Mary, aku turun dari posisi Raja Zonghai. Kamu ingin siapa yang mendudukinya maka biarlah siapa yang mendudukinya. Eric Ling berkata dengan sangat tegas. Mendengarnya, air mata yang berusaha ditahan Bloody Mary sudah tidak dapat ditahan lagi, langsung mengalir turun. Selina Hai bergeleng dan berkata, hanya sekedar Raja Zonghai, sama sekali bukan apa-apa di mata organisasi Arus Gelap kami.
Kamu menjadi Raja Zonghai, aku benar-benar tidak peduli. Dibandingkan dengan 10.000 pasukan kuat, seorang Raja Zonghai memang tidak ada tandingannya. Organisasi arus gelap, sungguh besar pola pemahamannya. Pertama kalinya Eric Ling merasa, ini adalah seorang lawan yang benar-benar mengerikan. Pulang saja, jadilah Raja Zonghai kamu dengan baik. Sebelum perjanjian tidak saling menyerang berakhir, kamu bisa menjalani kehidupan yang bahagia. Selesai bicara, Selina Hai melangkahkan kaki, hendak menaiki sebuah kapal pesiar pribadi bermuatan 8 kursi. Eric Ling membuang senapannya ke tanah. Aku ikut denganmu pergi ke provinsi Qian kawasan Jiangbei tanpa berpikir. Eric Ling secara naluriah membuat keputusan ini. Eric Ling, apakah kamu sudah gila? Aku tidak pantas untuk kamu berbuat seperti ini. Apakah kamu sudah lupa dengan tujuanmu? Bloody Mary berseru dengan keras. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Dulu aku sudah pernah kehilangan kamu, sekarang, aku tidak boleh kehilangan kamu lagi. Kalau tidak, aku akan merasa tidak ada artinya untuk hidup. Eric Ling melangkahkan kaki mengejar ke sana. Ark, kamu jangan begini. Bloody Mary berteriak histeris. Terharu, sakit hati, tak berdaya, dan putus asa. Apa gerangan aku Bloody Mary, sampai bisa membuatmu seperti ini? Bisakah kamu tenang sedikit? Bloody Mary berlinang air mata. Eric Ling melangkah maju dengan tegap. Tanpa kehadiranmu dalam duniaku, meski mewah dan makmur juga tidak ada artinya sama sekali. Eric Ling adalah orang yang logis. Namun, Bloody Mary adalah satu-satunya prajurit Dragon Fang di dunia ini. 10 tahun silam, kita memperjuangkan hidup dan mati. Sekarang, 50.000 prajurit Dragon Fang telah gugur, hanya tersisa kamu dan aku. Jika kehilangan kamu, aku akan merasa tidak ada memori apapun dalam 10 tahun silam, juga tidak ada artinya sisa hidup ini. Bloody Mary pun frustrasi. Dia sangat ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa diucapkan. Hanya bisa melihat begitu saja Eric Ling berjalan ke arahnya. Oscar Bai dan Kelvin Bai menatap Eric Ling dengan waspada, hampir saja beraksi. Namun Selina Hai tidak berbicara, Kelvin Bai juga tidak berani menyatakan pendapat. Selina Hai adalah sang ketua. Selina Hai tertegun di bawah payung, lalu dia berkata, kamu mau ikut ke provinsi Qian kawasan Jiangbei, kalau begitu ikut saja. Mungkin kamu masih merasa dapat mengubah sesuatu, tetapi aku hanya bisa beritahu kamu, itu hanya sekedar menyumbangkan nyawa. Master Selina Hai, orang ini memiliki dendam besar dengan keluarga Bai kami. Igor Bai si 4 dan 4.000 pasukan pengaman keluarga Bai pun mati di tangannya. Biarlah aku cincang dia. Kelvin Bai menggosok pedangnya. Selina Hai berkata, setelah menyeberangi laut, barulah bunuh dia. Di sini masih wilayah kota Zonghai. Selina menaiki kapal pesiar pribadi. Pada akhirnya Kelvin Bai tidak berani melawan, dia ikut naik ke kapal pesiar pribadi. Kapal pesiar pribadi perlahan-lahan melaju ke daratan di seberang. Air laut bergejolak, dan ombak menderu-deru. Kapal pesiar pribadi terus bergoyang di tengah angin dan ombak. Permukaan laut selebar 2 kilometer, sebentar saja sudah dapat diseberangi. Eric Ling duduk di samping Bloody Mary, dengan tenang menatap wanita ini. Bloody Mary ditekan ke lantai oleh Kelvin Bai, dengan susah payah dia mendongak melihat Eric Ling. 4 mata bertemu. Tidak ada suara, semuanya pun terungkap dalam keheningan. Air mata Bloody Mary mengucur keluar. Mungkin inilah takdir. Yang satu adalah Adipati Mordo, yang satu adalah Kaisar Mordo dulunya. Mereka memiliki cita-cita setinggi langit, juga telah mengerahkan usaha yang amat besar untuk itu. Namun dunia ini, pada akhirnya bukanlah dunia mereka. Mereka berdua ingin mengumpil dunia ini, masih terlalu lemah. Usaha selama 3 tahun, siasat selama 3 tahun, serta kebangkitan selama setengah tahunan ini, pada akhirnya pun hangus tanpa hasil. Pada akhirnya, tetap akan menempuh jalan kematian. Begitu menyeberangi Laut Amer, sang dewa pun tidak dapat menyelamatkan Eric Ling dan Bloody Mary. Hahaha, Eric Ling,
tak disangka, kamu malah datang sendiri menyumbangkan nyawamu. Setelah menyeberangi laut, tibalah saat kematianmu. Keluarga Bai kami, memangnya bisa kamu lawan? Oscar Bai langsung menamparkan Eric Ling, sikapnya sangat sombong. Eric Ling menahannya. Dia memiliki keyakinan penuh untuk melawan Oscar Bai, namun Selina Hai terlalu kuat dan dapat memukulnya mati kapan saja. Penghinaan ini hanya bisa ditahan. Kelvin Bai juga menamparkan Eric Ling. Eric Ling, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang kenapa tidak berani melawan? Ayo, lawan aku. Hahaha. Wajah Eric Ling menjadi merah. Jangan sentuh dia, jangan. Ku mohon kalian. Bloody Mary berteriak histeris. Kapan Eric Ling pernah mengalami penghinaan seperti ini? Eric Ling adalah sang jenderal besar. Sang Kaisar Mordo. Bagaimana bisa dihina kalian seperti ini? Bloody Mary, jangan mohon mereka. Biarkan mereka saja. Eric Ling menggertak gigi, membiarkan darah mengalir turun dari sudut bibirnya. Selesai bicara, Eric Ling memejamkan mata. Dalam hati dia mendesah berat. Yang seharusnya dia lakukan pun sudah dilakukan. Berikutnya, serahkanlah ke dalam tangan Tuhan. Seiring jalannya waktu, kapal pesiar pribadi semakin menjauh dari dermaga tadi. Kelvin Bai bertanya dengan tidak sabar, Master Selina Hai, sekarang apakah aku sudah boleh membunuh dia? Selina Hai berdiri di dek kapal, dia berdiri dengan tegak dan membelakangi semua orang, memandang ke kejauhan. Dia tidak berbicara, jelas artinya setuju. Kelvin Bai mengambil sebuah pedang panjang dan hendak memotong kepala Eric Ling. Tepat ketika itu, malam sudah tiba. Terdengar serangkaian bunyi seruling. Merdu nan jauh. Sebuah rakit mengalir turun mengikuti arus air. Di atas rakit, berdiri seorang wanita berpakaian putih. Itu adalah Diana. Rakit bergerak dengan sangat cepat, digerakkan oleh tenaga dalam, sebentar saja sudah menghadang di depan kapal pesiar pribadi. Kota Zonghai, bukanlah tempat di mana kalian bisa semena-mena. Diana meletakkan seruling, dia berdiri dengan tegak. Kamu, akhirnya sudah menampakkan muka. Kamu yang dimaksud oleh Diana, tentu adalah Selina Hai. Kelvin Bai bertanya, Master Selina Hai, siapa dia? Selina Hai menjawab, dia adalah Diana. Seketika Kelvin Bai terdiam. Pemahamannya terhadap Diana tidaklah banyak, tetapi melihat ekspresi Selina Hai yang berat, dia tahu wanita ini sangat luar biasa. Diana berkata, ternyata namamu Selina Hai. Dalam 20 tahun belakangan, kamu bersembunyi dengan sangat mendalam. Hari ini masih ingin membawa muridku pergi. Sungguh congkak sekali. Lepaskan mereka. Selina Hai bertanya, Diana, kamu yakin mau merebut orang dari tanganku? Diana berkata, jika kamu tidak melepaskan mereka, aku hanya bisa turun tangan. Tiba-tiba muncul dua aliran air di belakang Diana, menyerbu ke langit dan melintas di angkasa. Tingkatan power air. Ses. Kelvin Bai dan Oscar Bai menarik napas dingin. Sejak kapan muncul master tingkatan seperti ini di kota Zonghai? Detik berikutnya, dua aliran air itu menyerbu ke arah kapal pesiar pribadi. Huan, kapal pesiar pribadi terbelah di tengah, hancur menjadi serpihan. Hampir di saat bersamaan, Diana muncul di sebelah Eric Ling dan Bloody Mary, lalu menarik mereka naik ke rakit. Semuanya terjadi dalam waktu sekejap. Sementara itu, Selina Hai langsung melompat ke dalam air dan hilang tak terlihat. Dari awal hingga akhir, Selina Hai selalu menyembunyikan raut wajahnya, tidak ada seorang pun yang melihat wajahnya. Guru, tidak boleh biarkan mereka pergi. Tidak boleh satupun, ujar Eric Ling cemas. Mereka mengetahui identitas Bloody Mary, gawat jika tersebar keluar. Harus membunuh mereka semua. Diana terkejut, Eric Ling, apakah seserius itu? Selina Hai adalah master tingkatan power air. Hari ini dia tidak bertarung denganku adalah karena tidak ingin membocorkan raut wajahnya. Jika dia menyerangku tanpa kekhawatiran, itu akan adalah pertarungan sengit. Diana tidak tahu tentang identitas Bloody Mary, sekarang pun sudah diselamatkan, tidak ada keharusan untuk terus mengejar.
Ini masalah hidup dan mati, mohon guru harus membunuh Selina Hai. Aku Eric Ling akan membalas budimu dengan sisa hidupku. Eric Ling berkata dengan serius, aku tidak sempat menjelaskannya padamu, nanti aku akan beritahu kamu. Ini benar-benar sangat penting, baik, aku akan pergi membunuh Selina Hai, kamu pergi melawan Kelvin Bai dan Oscar Bai mereka. Ingat, makan pilnya jika tidak mampu melawan mereka, jangan sampai mati. Aku hanya kamu seorang murid saja, jika kamu mati, aku akan sangat kecewa. Tanpa basa-basi, Diana langsung melompat ke dalam air dan menghilang. Barulah Eric Ling menghela napas lega. Guru, terima kasih. Selama sisa hidupku, kamu adalah guruku. Sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi guru. Setelah tersadarkan, Eric Ling masih merasa sangat cemas. Bloody Mary, kamu terluka, tinggal dirakit saja. Aku pergi melawan Kelvin Bai, pasti harus membunuh mereka semua. Eric Ling melompat ke dalam air dan langsung pergi. Eric Ling, kamu pasti harus kembali, harus menangkan kembali. Bloody Mary berteriak dengan mata berlinang, kita tidak boleh kalah, kita tidak sanggup untuk kalah. Bloody Mary memegangi sebuah dayung, menatap semua ini dengan tenang. Eric Ling, kamu pasti harus menang. Kita tidak sanggup lagi untuk kalah. Kondisi luka Bloody Mary terlalu parah. Dia sangat ingin pergi membantu, namun dia tidak sanggup melakukannya. Orang biasa hanya bisa mengandalkan kaki dan tangan untuk berenang, serta waktu tahan napasnya sangat terbatas. Di bawah air, bukanlah dunia orang biasa. Namun bagi praktisi tingkatan master, pengaruh air terhadap mereka jauh lebih kecil. Tenaga dalam yang dilepaskan keluar dapat memblokir pengaruh dari aliran air, juga bisa berenang dengan cepat di bawah air. Eric Ling melepaskan tenaga dalam, melintas di dalam air. Dapat dengan jelas melihat ikan yang sedang berenang. Des penglihatan di bawah air tidaklah bagus. Ditambah dengan pengaruh malam hari, sungguh sulit sekali untuk menemukan mereka. Baru sebentar Eric Ling berenang, sudah merasakan bahwa tingkat kesulitannya sangat tinggi. Malam hari, sungguh menyebalkan. Namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, jika bukan karena tibanya malam hari, Diana juga tidak berani keluar. Kelvin Bai, kemana mereka pergi? Dalam hati Eric Ling semakin cemas. Pada akhirnya dia sampai di dermaga seberang. Tidak ada penemuan apa-apa. Laut Amer terlalu luas, kemungkinan untuk menemukan mereka di bawah air tidaklah besar. Aku tunggu di dermaga ini, mungkin masih bisa mendapati mereka naik dermaga. Ini adalah kesempatan satu-satunya. Eric Ling mendekati dermaga, lalu dia menyembulkan setengah kepala dan mengamati pergerakan di sekitar bagaikan elang. Di saat bersamaan, Eric Ling juga melihat ada bayangan orang yang bergerak di dekat dermaga. Eric Ling tahu, itu adalah pasukan pertahanan dari Provinsi Qian. Terdapat sebagian pasukan pertahanan di dermaga, meski jumlahnya tidak banyak, tetapi semuanya bersenjata lengkap. Begitu Eric Ling ditemukan sendirian di sini, takutnya yang akan dia hadapi adalah serangan besar-besaran dari penembak jitu dan pasukan meriam pihak lawan. Itu sungguh mematikan. Eric Ling tidak berani terang-terangan muncul di dermaga, hanya menyembulkan setengah kepala saja. Tenang, di saat ini pasti harus tenang. Pada akhirnya mereka akan naik dermaga, mereka pasti akan muncul dalam radius 1 kilometer dari permukaan air. Pengalaman bertahun-tahun dari Eric Ling memberitahu dirinya untuk harus menunggu dengan tenang, mereka pasti akan muncul. Jangan panik, Laut Amer di bawah sinar rembulan, ombak menderu-deru, menerjang tepi laut dan menimbulkan suara keras. Tampang seperti ini sudah mengerikan sekali. Eric Ling mengintai di tepi laut seperti serigala buas yang sedang memangsa, dengan tenang menatap di atas dan di bawah garis permukaan laut. Belasan menit kemudian, mata Eric Ling bersinar. Di tepi laut sebelah sana dengan jarak 800 meter, ada 3 orang naik ke dermaga. Itu adalah Kelvin Bai, Oscar Bai dan pria bertangan 4. Akhirnya sudah naik. Eric Ling menghela napas lega. Dia ikut naik ke dermaga, lalu perlahan-lahan mendekat di bawah perlindungan kegelapan malam.
Di tepi dermaga terdapat banyak sekali peti kemas besar, alat pengangkat, serta entah berapa banyak kapal pengangkut barang yang berhenti di tepi dermaga. Semua ini memudahkan Erik Ling melintas di antaranya. Setelah melintasi dermaga, Erik Ling terus mengikuti mereka bertiga. Setelah meninggalkan dermaga, 3 orang itu tidaklah terburu-buru untuk pergi, melainkan pergi ke sebuah dataran tinggi di sekitar, memandangi keseluruhan dermaga dari atas. Erik Ling mengikuti sampai tempat yang berjarak ratusan meter dengan mereka, lalu dia berjongkok mengintai di bawah perlindungan sebongkah batu. Sialan, mereka pun kabur. Semuanya karena wanita berpakaian putih yang bernama Diana itu. Kenapa kekuatannya begitu mengerikan? Oscar Bai bertampang kesal. Dia berteriak dengan sangat enggan, menurutmu, Master Selina Hai tidak akan ada bahaya kan? Kelvin Bai berkata, aku juga pertama kalinya bertemu dengan Diana, dulu hanya pernah mendengar sedikit kabar mengenainya. Tak disangka, ternyata Diana adalah master tingkatan power air. Tetapi tidak apa-apa, seharusnya Diana tidak dapat mengalahkan Master Selina Hai, paling-paling hanya seri. Barulah Oscar Bai menghela napas lega, baguslah kalau begitu. Kelvin Bai berkata, Diana beraninya melawan organisasi arus gelap, tidak peduli menang atau kalah. Setelah ini dia pasti akan menanggung pembalasan dendam yang besar-besaran dari organisasi arus gelap. Kali ini Kids tidak berhasil, tetapi juga sudah membangkitkan total amarah organisasi arus gelap terhadap kota Zonghai. Setelah ini, Diana tidak akan punya akhiran baik. Oscar Bai berkata dengan suram, ini adalah kabar baik di tengah kabar buruk. Aku akan tunggu mereka mencari kematiannya sendiri. Kita pergi dari sini, atau tunggu Master Selina Hai di sini. Kelvin Bai berkata, tentu saja harus tunggu. Setidaknya kita harus menunjukkan sikap hormat kita kepada Master Selina Hai. Jika pergi begitu saja, memangnya kamu mau mati? Oscar Bai bertampang ketakutan. Kehebatan organisasi arus gelap memang sangat luar biasa. Rakit Bloody Mary sudah kembali ke dermaga seberang. Sayang sekali. Melihat rakit yang mendekati dermaga itu, wajah Kelvin Bai penuh dengan rasa penyesalan. Jasa kontribusi yang awalnya sudah di tangan pun terbang begitu saja. Oscar Bai berkata dengan kesal, lalu Erik Ling juga kabur. Jika kita pulang seperti ini, akan dijatuhkan hukuman. Saat ini, pria bertangan 4 berkata, masalahnya sudah selesai, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Kelvin Bai bersoja. Terima kasih banyak. Pria bertangan 4 itu pergi. Oscar Bai berkata, Jenderal, sebenarnya siapa orang ini? Perlukah Jenderal begitu hormat padanya? Kelvin Bai berkata, dia adalah orang dari si 4. Dalam siasat kali ini, dia mendapat perintah dari si 4 untuk melaksanakan bagian terpenting. Aku juga tidak begitu jelas dengan identitasnya, tetapi kekuatannya sangat tidak biasa. Oscar Bai mengangguk, kalau begitu, apakah kita masih bisa pulang ke keluarga Bai? Kelvin Bai berkata, bahas lagi nanti setelah Master Selina Hai kembali. Tepat ketika itu, terdengar suara langkah kaki ringan yang pelan-pelan mendekat, tidak perlu pulang. Siapa? Kelvin Bai dan Oscar Bai terkejut, mereka serentak menolehkan kepala. Erik Ling mendekat ke sana dengan cepat. Seketika Oscar Bai merasa girang, tadi aku masih mengatakan sayang sekali tidak bisa membunuhmu, pas sekali kamu datang. Setelah membunuhmu, kami juga tidak perlu dihukum lagi begitu pulang nanti. Hahaha, kalian tidak seharusnya menggali informasi tentang Bloody Mary. Karena kalian sudah tahu, maka tidak bisa dibiarkan hidup. Aku datang untuk mengantar kalian ke pintu maut. Erik Ling langsung maju menyerbu, lalu melancarkan jurus hujan debu pasir. Kedua tangannya digosok dan muncul debu pasir, langsung menghantam ke arah mereka. Seketika Oscar Bai terbang terhantam. Kulit dan tulangnya ditembusi oleh debu pasir yang terbang dengan pesat, lalu berbaring gemetaran di tengah genangan darah. Berkali-kali dia ingin bangkit berdiri, tetapi tidak ada tenaga. Bagaimana bisa dia sekuat itu? Jenderal, bunuh dia. Oscar Bai berteriak.
Namun keadaan Kelvin Bay jelas juga tidak begitu baik. Meski jurus hujan debu pasir berhasil ditangkis, tetapi dia juga mundur beberapa langkah karena daya ledakan. Wajahnya menjadi merah. Dasar bocah sialan, kekuatanmu meningkat banyak lagi. Aku terlalu meremehkan kamu. Tetapi hanya sekedar kamu, masih belum cukup untuk dapat mengancamku. Kelvin Bay menghunus pedang panjang, dipegang dengan erat menggunakan dua tangan, lalu menghantamkannya dari atas ke bawah. Sword Power. Sword Power langsung menerjang sejauh belasan meter, membentuk untaian-untaian panjang di tengah udara, bagai air terjun yang mencurah ke bawah dari tepi jurang. Sekali beraksi langsung jurus mematikan. Eric Ling juga tidak ragu-ragu, tangan kanannya mengayun di udara, jari telunjuk dan jari tengahnya ditempelkan, lalu dia menyerang. Pemotong dua jari. Ujung jari melawan kilatan pedang. Eric Ling mundur dua langkah, baru berhasil menangkis Sword Power di jarak tidak sampai setengah inci dari dahinya. Yang lebih menyeramkan lagi, belum sempat Eric Ling berdiri stabil, Sword Power tahap kedua yang tersembunyi di dalam Sword Power tadi langsung meledak. Melihat adegan ini, Oscar Bay tertawa terbahak-bahak, hahaha. Eric Ling, kamu tidak menyangkakan, Sword Power dari si tiga jauh lebih kuat dan jauh lebih cepat, kamu sama sekali tidak dapat menahannya. Tunggu saja kepalamu dipenggal. Sword Power tahap pertama sudah ditangkis di jarak tidak sampai setengah inci dari dahi Eric Ling. Sedangkan Sword Power tahap kedua, sudah menimbulkan luka sayatan di wajah Eric Ling. Betapa mengerikannya Sword Power tahap kedua ini. Sejak awal Eric Ling sudah mewaspadainya, namun tetap dilukai oleh Sword Power tahap kedua. Sekarang pun dia masih merasa nyaris. Namun, tepat ketika itu, tiba-tiba Eric Ling berteriak, celaka. Di dalam luka di wajahnya, ternyata masih tersembunyi Sword Power. Secara logika, Sword Power seharusnya akan lenyap setelah menyayat wajahnya. Namun Sword Power ini tidaklah melenyap, melainkan masih akan meledak. Ini adalah Sword Power tahap ketiga. Begitu meledak, otak Eric Ling pasti akan muncrat keluar. Ya Tuhan, sehebat inikah Kelvin Bay? Sekujur tubuh Eric Ling gemetaran, dia bergidik takut. Eric Ling, kamu benar-benar hebat, bahkan Sword Power tahap kedua aku Jux dapat ditangkis. Tetapi kamu sudah akan menjadi orang mati. Karena Sword Power aku, tidak hanya dua tahap saja. Matilah. Kelvin Bay berdiri dengan tangan di belakang. Dia menatap Eric Ling dengan angkuh seolah-olah sedang melihat sebuah mayat. Benar-benar akan meledak Sword Power tahap ketiga. Tanpa berpikir panjang, Eric Ling mengeluarkan obat pil yang diberikan Diana padanya, lalu dimasukkan ke dalam mulut. Di saat bersamaan, Sword Power tahap ketiga pun meledak. Debu berkepul-kepul. Di permukaan tanah muncul sebuah lubang dalam yang besar karena irisan Sword Power. Oscar Bay berseru dengan bergairah, hahaha, Eric Ling, akhirnya kamu sudah mati, bagus sekali. Kelvin Bay juga menghela napas lega, memang sudah mati. Kita bawa pulang kepala Eric Ling untuk memohon ampun kepada si besar. Seharusnya dapat menebus kesalahan kita, dan menghapus hukuman kita. Kelvin Bay sangat santai. Selangkah demi selangkah dia berjalan ke lubang dalam itu. Dia berpikir ingin pergi melihat apakah kepala Eric Ling masih ada atau tidak. Paling bagus jika kepalanya masih ada, bisa dikonfirmasikan raut wajahnya. Jika kepalanya tidak ada, maka harus merangkai kembali serpihan kepalanya, agar beberapa pemimpin lain dari keluarga Bay tidak mengatakan bahwa dia membunuh Eric Ling yang palsu. Bahkan Kelvin Bay masih membayangkan, akan seperti apa reaksi Farhan Bay setelah melihat mayat Eric Ling. Ketika sampai di tepi lubang dalam, Kelvin Bay mengerutkan alis. Di dalam lubang dalam itu kosong melompong, mana ada mayat Eric Ling. Ada apa ini? Kelvin Bay sangat kebingungan. Meski Sword Power tahap ketiga baru saja berhasil dikuasai dan kekuatannya tidak begitu besar, tetapi dalam keadaan di mana Sword Power tahap ketiga meledak setelah Sword Power tahap kedua sudah menyayat wajah Eric Ling, kepala Eric Ling pasti akan meledak. Pasti tidak ada kemungkinan hidup.
Kemana mayatnya? Tidak perlu cari lagi. Aku di sini. Terdengar suara yang dingin di belakang Kelvin Bay. Kelvin Bay segera menolehkan kepala. Dia sangat kaget melihat Eric Ling tepat berada di belakangnya. Bagaimana mungkin kamu dapat menangkis SWOT power tahap ketiga aku? Namun yang menyambutnya adalah pemotong satu jari. Tepat menembus di tengah dahi, mati seketika. Kamu memang sangat kuat, tetapi keberuntungan tidak berada di pihakmu. Meski berkata seperti itu, dalam hatinya juga merasa sangat nyaris. Tadi jika bukan karena penyelamatan obat pil Diana, takutnya dia sudah mati. Melihat adegan ini, Oscar Bay gemetaran takut. Tanpa menghiraukan kondisi lukanya, dia langsung bangkit berdiri dan bergegas kabur. Mengerikan sekali, Eric Ling bahkan dapat menangkis SWOT power tahap ketiga, serta membunuh si tiga. Aku harus kabur, aku harus memberitahukan semua kejadian di sini, aku harus memberitahu keluarga Bay. Oscar Bay kencing di celana saking takutnya. Namun belum sampai belasan meter dia kabur, Eric Ling sudah menghadang di depannya. Pergi kemana? Ah! Oscar Bay menjerit, lalu jatuh duduk di tanah. Eric Ling, jangan bunuh aku, kumohon. Aku tidak ingin mati. Eric Ling berkata dengan dingin, tadi bukankah sangat puas kamu menamparku? Aku tidak berani lagi, aku bersalah, aku sungguh bersalah. Oscar Bay bersujud di tanah, mengetukkan kepala sambil berteriak, sambil tak hentinya menamparkan diri sendiri. Kamu lihat, aku tampar diri sendiri, sekarang kamu sudah bisa maafkan aku kan? Dia sangat ketakutan. Kelvin Bay merupakan master hebat yang berhasil menguasai SWOT power tahap ketiga, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada ayahnya. Namun Kelvin Bay mati di tangan Eric Ling. Dia Oscar Bay bahkan bukan seorang master, sama sekali tidak ada apa-apanya di mata Eric Ling. Awalnya kamu bisa kabur, tetapi kamu bersikeras turun tangan terhadap Bloody Mary. Turunlah melapor pada Dewa Akhirat. Eric Ling langsung mengeluarkan serangan telapak. Plak, otaknya meledak keluar. Eric Ling tidak berbelas kasih sedikit pun. Beraninya turun tangan terhadap Bloody Mary, Eric Ling sudah memendam amarah tinggi, bagaimana mungkin akan berbasa-basi dengannya. Setelah memusnahkan mayat, sekali lagi Eric Ling menyelinap ke tepi laut dengan hati-hati, dengan tenang mengamati pergerakan di sekitar. Guru dan Selina Hai sudah menghilang untuk lama sekali, seharusnya sudah muncul ke atas permukaan air, dalam hati Eric Ling mengkhawatirkan Diana. Jika terjadi sesuatu pada Diana, habislah kota Zonghai. Dia sendiri juga akan mampus. Eric Ling menunggu selama beberapa jam lagi, tetap saja tidak ada pergerakan apa-apa. Pada akhirnya, muncul sejumlah pasukan pertahanan di seberang. Itu adalah pasukan Brigade Zonghai. Eric Ling hanya bisa menyeberang kembali ke seberang dan naik ke dermaga. Dalton Zhang dan Yudas Li mereka pun datang kemari. Dalton Zhang berkata, Master Ling, kami sudah melakukan penggeledahan menyusuri tepi laut dalam radius 15 km. Sampai sekarang, masih belum ditemukan adanya tanda-tanda yang mencurigakan. Eric Ling berkata, lanjutkan penggeledahan, dan perbesar radius pencarian di tepi laut, tambahkan 1 hingga 25 km. Ingat, apabila ada penemuan, segera maju dan taklukkan, pasti tidak boleh terjadi sesuatu pada Diana. Eric Ling memerintahkan. Lalu dia mengambil tas selempang di punggung Bloody Mary. Bloody Mary, kamu ikuti aku. Eric Ling langsung pergi ke sebuah menara observasi di sekitar. Di atas menara observasi dilengkapi dengan mercusuar. Jika berdiri di sini pada pagi hari, dapat melihat pemandangan dalam radius 25 km. Dengan adanya teleskop dengan lensa pembesaran puluhan kali lipat, serta digunakan oleh penembak jitu setingkat Eric Ling atau Bloody Mary, sepenuhnya dapat menguasai radius belasan kilometer. Semakin tinggi lensa pembesaran senapan runduk, semakin kecil arena penglihatannya, serta ada kemungkinan besar akan mengorbankan fitur lainnya. Entah dalam pertandingan atau pertempuran, mencari target dalam waktu paling singkat adalah hal terpenting. Jika tidak dapat menemukan target,
seberapa tinggi lensa pembesaran juga tidak ada gunanya. Tepat karena itu, kebanyakan penembak jitu biasanya tidak akan menggunakan teleskop dengan lensa pembesaran yang terlalu tinggi. Arena penglihatan yang terlalu kecil, yang terlihat pun buram, sama sekali tidak dapat menemukan target. Namun sampai pada tingkatan Eric Ling, semakin tinggi lensa pembesaran maka semakin besar daya kekuatan. Berdasarkan insting selama bertahun-tahun serta kemampuan tingkatan master, Eric Ling dapat langsung mengetahui radius tempat target berada secara garis besar, lalu menggunakan lensa pembesaran tinggi ini untuk mencari target di dalam radius tersebut. Efisiensinya sangat tinggi. Eric Ling merakit senapan dan menyangga senapannya di pagar pembatas, mengamati Laut Amer dalam radius 5 km. Bloody Mary, Kelvin Bay dan Oscar Bay sudah mati semua, hanya tersisa Selina Hai. Dia harus mati. Eric Ling berkata dengan tegas. Bloody Mary yang terbalut dalam kain kasa berdiri di samping, menatap Eric Ling dengan tenang. Kemudian, Eric Ling merebah di sana dan tidak bergerak. Dari malam hari, sampai larut malam, hingga hari pagi. Pagi hari, fajar menyingsing, cahaya dari Venus memecah kegelapan. Kapal berlayar, dermaga beroperasi, orang berlalu lalang, sungguh ramai sekali. Eric Ling sudah merebah di sana semalaman. Eric Ling, sebentar lagi hari sudah pagi. Tidak menemukan mereka, ayo kita pergi. Bloody Mary memapa Eric Ling berdiri. Namun dia menyadari bahwa badan Eric Ling dingin seperti es, tangan dan kakinya menjadi kaku. Ayo. Bloody Mary berseru lagi. Eric Ling tetap tidak bereaksi. Identitasku bocor ya bocor saja, aku tidak menyesal. Cepat atau lambat juga akan sampai pada tahapan ini. Bloody Mary berkata dengan sangat yakin, kamu dapat berbuat begini demi aku sudah sangat terharu, mati pun tidak membawa penyesalan. Jangan katakan lagi. Eric Ling menarik wanita itu ke dalam pelukan, matanya berlinang. Aku yang tidak dapat melindungimu dengan baik. Aku yang terlalu lemah. Jika lemah adalah suatu dosa, maka sepasang tanganku ini sudah penuh dengan dosa. Aku sama sekali tidak pantas menjadi pemimpin Dragon Fang. Bloody Mary, maaf. Eric Ling memeluknya dengan erat. Mereka berdua saling berpelukan di atas menara, berlinang air mata. Ini adalah air mata kekalahan, air mata ketidakberdayaan, dan air mata keterpurukan. Memangnya bisa berbuat apa menjadi Raja Zonghai? Di dunia yang luas dan kacau ini, dia tetap saja lemah seperti semut, bahkan tidak punya kemampuan untuk melindungi orang di sisinya. Apalagi membanding kasus untuk Dragon Fang. Bukankah ini lelucon besar? Lord, jangan berkecil hati. Dulu kamu juga hanyalah seorang pengemis. Pada akhirnya pun menduduki tahta tinggi, menjadi jenderal besar dan dinobatkan menjadi kaisar, memerintah di bagian timur negara A. Kini kamu bukan tidak memiliki apa-apa, kamu masih memiliki dirimu sendiri, serta aku. Meski mulai lagi dari awal, kita juga pasti bisa membanding kasus untuk Dragon Fang. Bloody Mary berkata dengan tegas. Tenang saja, selama aku masih ada napas terakhir, aku tidak akan menyerah. Eric Ling menyeka air matanya. Ayo kita pergi. Pergi kemana? Tanya Bloody Mary. Eric Ling berkata, berjalan naik menyusuri Laut Amer, pergi ke perairan dalam. Cepat. Di daerah perairan dalam dan tebing terjal di bagian hulu Laut Amer. Dua bayangan bertarung sengit di sepanjang jalan di tepi daratan. Darah bercucuran. Satunya adalah Diana, dan satunya lagi adalah Selina Hai. Selina Hai membuang payung di tangannya, wajahnya ditutupi oleh selembar kain hitam. Dia sedang bertarung sengit dengan Diana. Lebih tepatnya adalah Diana yang sedang bertarung sengit. Sejak tadi Selina Hai ingin pergi, namun terus ditahan oleh Diana. Pertarungan dari dua orang master tingkatan power air menimbulkan pergerakan yang sangat besar. Diana, kamu tidak dapat membunuhku. Hari sebentar lagi akan terang, nanti kamu akan langsung mati terbakar oleh cahaya. Aku lihat kamu masih bisa congkak sampai kapan. Selina Hai terus melancarkan jurus. Mereka saling menyerang dengan sengit.
Meski Diana sedikit memimpin di atas, tetapi dia tidak dapat menaklukkan lawan. Masalah yang sudah aku janjikan pada muridku, akan aku laksanakan dengan segenap usaha. Jika pada akhirnya tidak dapat terlaksana, aku juga bisa memberitahu dia, aku sudah berusaha semampuku. Diana menggertak gigi dan terus menyerang. Diana, aku benar-benar merasa kasihan untukmu. Awalnya kamu adalah orang normal, tetapi terkena kutukan orang lain. Elemen yang direnggut dari dalam tubuhmu, sehingga untuk seumur hidup hanya bisa tinggal di dalam kegelapan, seperti ular di bawah tanah. Awalnya ada seorang kakak yang menemanimu, tetapi demi kota Zonghai, kakakmu keluar untuk bertarung di pagi hari, pada akhirnya mati terbakar oleh cahaya. Kamu hidup sendirian selama 20 tahun, perasaan seperti ini, sangat sengsara bukan? Setiap kata dari Selina Hai sangat sadis, seperti menusukkan pisau ke dalam hati Diana. Urusanku, tidak perlu kamu khawatirkan. Diana berkata, aku yang dulu, mungkin sangat kesepian. Namun sekarang, aku tidak lagi sendirian. Kamu ingin mengganggu konsentrasiku, tidak semudah itu. Aku sudah berjanji padanya, akan membunuhmu. Bunuh, bunuh. Diana melancarkan serangkaian jurus mematikan. Membuat Selina Hai sangat tertekan. Namun, juga hanya begitu saja. Tidak dapat membunuhnya. Tidak dapat mengalahkannya. Perlahan-lahan, matahari mulai terbit. Cahaya matahari berangsur-angsur melewati puncak gunung, hendak menyinari kemari. Diana, jika kamu masih tidak berhenti, kamu akan mati. Demi seorang Erik Ling, perlukah kamu seperti ini? Selina Hai berkata sambil menggertakkan gigi, sangat tertekan karena serangan Diana. Badan Diana mulai berasap. Ini adalah pertanda akan mati terbakar. Tetapi Diana tidak menyerah. Sebaliknya, dia semakin menyerang semakin kuat, seolah-olah ingin menggunakan tenaga terakhir untuk membunuh Selina Hai. Selina Hai mendesah, aduh, lagi-lagi wanita yang mati karena keras kepala. Pada akhirnya, matahari pun terbit. Cahaya matahari pertama menerobosi pegunungan dan menyinari kemari. Menyinari di atas permukaan air, jernih berkilauan. Diana, jika kamu masih tidak menyerah lalu masuk ke dalam air, kamu akan segera mati. Selina Hai menghela napas lega. Tidak peduli seberapa besar tekanannya pada saat ini, juga sudah tidak masalah lagi. Karena, Diana akan segera mati. Diana tidak masuk ke dalam air, melainkan melancarkan jurus terakhir. Namun, Selina Hai terluka berat, masih belum mati. Hahaha. Sinar menyinari, kamu pasti mat. Selina Hai terbang mundur sambil berseru dengan semangat. Tepat ketika itu, dor. Sebuah suara tembakan yang besar bergema di seluruh lembah. Celaka. Ada penembak jitu. Senapan runduk berat. Selina Hai yang sedang terbang mundur merasakan bahaya yang amat besar. Secara naluri dia bergegas memiringkan kepala ke samping. Muncul sebuah lubang berdarah di pundaknya karena tertembak. Karena daya hentakan yang kuat, Selina Hai mundur belasan langkah ke belakang. Siapa yang sedang menembakku? Secara refleks Selina Hai menoleh ke tebing terjal di depan sana. Tetapi tidak menemukan lokasi spesifik dari penembak jitu. Lari. Setelah sadar kembali, Selina Hai bergegas berlari menuju perairan dalam. Jelas bahwa dia ingin melompat ke dalam air untuk mengelakkan perburuan dari penembak jitu. Dor. Tembakan kedua diluncurkan. Namun berhasil dielakkan. Ya Tuhan. Bloody Mary menembakkan senapan runduk berat dengan jarak 1000 meter. Kecepatan pelurunya mencapai 800 meter per detik. Kecepatan ini, hampir 3 kali lipat dari kecepatan suara. Jika Selina Hai ingin menafsirkan arah tembakan peluru berdasarkan suara tembakan, sama sekali tidak sempat. Ketika dia mendengar suara tembakan, peluru sudah menembusi badannya. Dia hanya bisa mengandalkan insting dan pergantian tempat untuk menghindar. Bergeser dengan kecepatan tinggi, agar pihak lawan tidak dapat membidiknya. Dor, dor, dor. Suara tembakan terus berbunyi, tetapi tidak dapat mengenai Selina Hai. Sebenarnya semua ini berada di dalam dugaan. Tembakan pertama dapat mengenainya,
adalah karena Selina Hai tidak waspada. Sekarang dia sudah memiliki kewaspadaan, maka akan sangat sulit untuk menembaknya, karena dia bergeser dengan cepat untuk mengelakkan bidikan tembakan. Ini Jux merupakan ketidakberdayaan dari penembak jitu. Guru, aku sudah datang. Kamu cepat cari tempat untuk bersembunyi dari matahari. Saat ini Eric Ling berlari keluar dan menghadang di tepi daratan, menghadang Selina Hai untuk melompat ke perairan dalam. Sebenarnya Eric Ling datang ke sini, hanya sekedar mencoba keberuntungan. Dari dermaga ke tempat ini, hanya berjarak belasan kilometer. Eric Ling memiliki firasat bahwa Diana dan Bella Su seharusnya saling kenal, kalau tidak, pada saat itu Bella Su juga tidak akan menyarankan dia membawa Winda Su pergi mencari Diana. Jika dia adalah Diana, mengumpan Selina Hai masuk ke daerah teritori Bella Su adalah cara terbaik untuk membunuh Selina Hai. Benar saja, anak pintar, pas sekali datangnya. Selesai bicara, Diana langsung melompat ke dalam air. Dia terus berenang dan naik di hutan di kejauhan sana, memandang ke sebelah sini dari jauh. Eric Ling, kekuatanmu jauh rendah sekali dariku, kamu tidak dapat menghentikanku. Selina Hai berlari kencang sepanjang jalan, semakin dekat dengan Eric Ling. Eric Ling berkata, aku tidak hanya akan menghentikanmu, masih akan membunuhmu. Naif sekali, entah pergi, entah mati. Selina Hai mengangkat dua tangan ke atas. Tiba-tiba debu pasir bergejolak dari permukaan tanah, membentuk sebuah aliran di sekitar tubuh dan menjadi ujung tombak yang tajam, langsung menyerbu ke Eric Ling. Eric Ling berdiri diam di tepi daratan. Ayo, aku sudah pernah kalah sekali, tidak ingin kalah untuk kedua kalinya. Hanya dengan membunuhmu di sini, aku baru bisa pergi melakukan hal yang ingin aku lakukan. Meskipun mempertaruhkan segalanya, juga tidak akan gentar. Perlahan-lahan Eric Ling menjulurkan dua tangan, pupilnya melebar dan tertuju pada jejak pergerakan Selina Hai. Hidup dan mati Selina Hai serta hidup dan mati Bloody Mary pun tergantung pada kali ini. Eric Ling, kamu sudah terlalu sering kalah. Kali ini, aku benar-benar tidak ingin kalah.